kabarnya bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya baru terima rapot, gimana hasilnya? Luar biasa ya pastinya ya. Yang terima rapot, yang naik ke jenjang berikutnya, baik yang masuk SD, baik yang masuk SMP, SMA, atau yang masuk kuliah. Semua kita boleh ada sebagaimana ada kita hanya karena kasih karunia Tuhan. Tema hari ini kita, firman Tuhan yang akan kita bahas adalah dipimpin di dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu, dipimpin dalam kebenaran. Pasti kita semua mengetahui arti sederhana kata dipimpin, benar ya? Dipimpin berarti ada orang-orang yang di dalamnya dipimpin, dibimbing oleh seorang pemimpin dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Benar ya Bapak Ibu ya? Contohnya misalnya kalau dalam organisasi rohani, dalam sebuah gereja ada gembala gereja, ada gembalanya, ada pendetanya yang memimpin, mengarahkan jemaatnya untuk hanya memandang kepada Tuhan bahwa kesempurnaan kita, tujuan kita adalah segambaran serupa dengan Kristus. Amin. Kalau dalam suatu perusahaan atau suatu pekerjaan ada pemimpinnya, di mana pastinya pemimpinnya mengarahkan kepada timnya bahwa ada goal, ada tujuan, ada visi misinya untuk mencapai suatu targetnya. Benar ya? Benar ya, diberikan kepada timnya dan pemimpin akan mengingatkan ini loh target kita dan kita sama-sama capai untuk mencapainya. Dalam suatu lingkupan yang lebih kecil, keluarga, ayah atau ibu adalah pemimpin dan anak-anaknya yang dipimpin. Benar ya? Setuju ya? Dipimpin dalam kebenaran. Nah, mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 15 sebagai acuan dasar dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Bapak Ibu yang punya Alkitab dan pasti punya Alkitab yang di rumah bisa buka, yang ada di gereja Hotel Pop Tembet ini boleh membuka lewat Alkitab elektroniknya alias handphone. Kita baca bersama Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. 3, 2, 1. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15 sebagai acuan dasar dari kebenaran firman Tuhan bagi kita dipimpin dalam kebenaran. Dikatakan di ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kita baca, kalau kita membaca sebelumnya dikatakan bahwa ini adalah suatu perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap di Injil Yohanes 18. Bapak Ibu, saya percaya kita semua itu punya siklus kehidupan. Manusia memiliki siklus kehidupan, benar ya? Siklus kehidupan itu adalah sebuah rangkaian kejadian yang berulang secara tetap dan teratur yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai akhir pertumbuhan, di mana dalam proses pertumbuhan tersebut makhluk hidup mengalami peningkatan ukuran pada semua atau sejumlah bagian pada kehidupannya. Benar ya? Misalnya begini Bapak Ibu, dari kita lahir, dari kecil menjadi besar, ukuran tinggi berat badan, ya kan? Dalam hal cara merespon segala sesuatu, berpikir dan segala-galanya, ngambil kesimpulan, pasti ada perubahan, ada siklus hidup. Ya kan? Cara berpikir kita pasti berbeda dengan cara berpikir anak sekolah minggu. Demikian juga manusia rohani kita ini tentunya berbeda pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan dibanding 15 tahun yang lalu. Benar ya? Cara pemahaman kita mendengarkan firman Tuhan dengan adik-adik sekolah itu beda dong dengan kita. Karena kita sudah dewasa.
Sehingga pernah saya sampaikan juga dalam firman Tuhan dalam beberapa minggu sebelumnya bahwa kalau kita semakin dewasa, kita akan dapat memandang segala sesuatu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Dan bukan kecelakaan, melainkan cara dan harapan. Tantangan, kesulitan yang kita hadapi itu akan menaikkan level kita, bahkan akan menggali potensi yang ada di dalam kita. Potensi itu akan tergali sehingga di atas rata-rata, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita belajar mengenai dipimpin dalam kebenaran. Siklus hidup, ada suatu perubahan secara tetap dan teratur yang dapat dilihat. Yesus waktu datang ke dunia ini, dia memberitakan firman Tuhan dalam bentuk perumpamaan. Benar ya Bapak Ibu ya? Dia sering kasih bentuk perumpamaan dengan tujuan maksud supaya apa? Supaya mudah ditangkap. Ya, supaya mudah dimengerti. Dengan perumpamaan Tuhan memberikan pengajaran firman-Nya supaya mudah ditangkap dan dimengerti. Walaupun masih ada orang-orang yang belum menangkap dan mengerti maksud dan tujuan dari pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, kita perlu kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, kita baca secara bersama-sama. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Apa yang dikatakannya? Kita baca. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu lah yang akan memerdekakan saudara dan saya. Apa yang memerdekakan kita Bapak Ibu? Kebenaran, yaitu firman Tuhan, perkataan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berada di Zoom boleh katakan amin supaya imannya dibangkitkan. Amin. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, di luar sana ada begitu banyak berita kebohongan. Kebohongan apa itu Pastor Loli? Kebohongan-kebohongan. Contohnya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Nggak mungkinlah kamu dapatkan hal itu. Itu kan proyek suatu tender yang sangat besar. Nggak mungkinlah segala sesuatunya. Tetapi apa yang Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yesus datang dalam hidup kita untuk kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Aku datang, Yohanes 10 ayat 10b, nggak usah dibuka. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tetapi dunia mengabarkan kepada kita berita kebohongan, tidak mungkin. Ya kan? Dunia memberitakan ketakutan, membawa kita kepada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keraguan, kebimbangan. Tetapi hari ini kita kembali, kita akan dikuatkan, kita akan dimerdekakan karena kebenaran yang adalah firman Tuhan itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Bagi Bapak Ibu kan di sini orang-orang dewasa semua ya. Pasti kalau orang dewasa makanannya makanan padat atau makanan bubur. Boleh sih makanan bubur sekali-sekali ya. Tetapi kan nggak setiap hari, benar ya Pak ya? Kalau makanan bubur setiap hari lemes, benar ya Bu ya? Tetapi kalau kita makanan yang padat, kita semakin dewasa, kita butuh makanan yang keras untuk menempa kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan gagah perkasa. Amin. Nah, ada 2 poin yang penting dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya yang mau dipimpin dalam kebenaran. Hari ini kita belajar itu. Ada 2 poin penting dalam kehidupan orang percaya bagi kita yang mau dipimpin dalam kebenaran dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Pertama adalah dikatakan, kita buka firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 7. Apa yang dikatakan? Kita baca bersama Yohanes 15 ayat 7. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 2 poin penting dalam kehidupan kita yang mau dipimpin dalam kebenaran. Pertama adalah kita harus tinggal dalam firman-Nya, Bapak Ibu. Tinggal dalam firman-Nya. Bu Loli, Pastor Loli, saya udah tinggal dalam Tuhan Yesus, tapi kok apa yang saya minta kok belum saya terima ya? Nah, bahasa aslinya kalau kita mau gali, firman di sini adalah rema, Bapak Ibu. Bukan logos. Firman yang tertulis itu adalah logos. Firman yang tertulis itu kadang membuat kita ngantuk, Bapak Ibu. Saya dulu waktu masih kecil, katanya pasti Bapak Ibu pernah dengar ya,
Kalau susah tidur baca Alkitab, benar ya? Itu saya pernah praktekin. Kalau susah tidur baca kitab, apalagi kita bilangan, ngantuk, benar ya Bapak Ibu ya? Tetapi kalau firman Tuhan itu berubah menjadi rema, perkataan Tuhan yang hidup, kita antusias dengernya. Wah, ini buat saya gitu kan. Wah, ini luar biasa. Nah, Tuhan mengingatkan kita pada hari ini yang mau dipimpin dalam kebenaran. Karena kita adalah orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Siapa di sini yang mau dibilang anak-anak? Gak ada yang mau kan, tersinggung. Anak saya aja, kalau dibilang masih anak-anak dia marah. Bener ya? Gak ada yang mau dibilang anak-anak. Waktu masih kecil saya ingat ada anak-anak. Kelas berapa? Kelas 5 SD. Padahal umurnya baru 3 tahun. Bener gak? Jadi orang-orang itu gak ada yang mau dibilang anak-anak. Pasti maunya dibilangnya dewasa. Nah, Tuhan mengingatkan, hari ini kita diingatkan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman di sini adalah rema, Bapak Ibu. Perkataan Tuhan yang hidup. Nah, perkataan Tuhan yang hidup inilah yang akan membangkitkan iman setiap kita, yang akan menghasilkan mukjizat, yang menghasilkan terobosan, yang menghasilkan segala sesuatu. Kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bahwa kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hari ini kita belajar dipimpin dalam kebenaran, kita butuh rema perkataan Tuhan. Nah, Pastor Roli mungkin ada bertanya, dari mana kita mendapatkan rema itu? Ya, kita harus membaca firman. Logos yang tertulis itu, firman Tuhan yang tertulis itu kita baca. Kalau kita nggak membaca firman Tuhan yang tertulis itu, bagaimana kita dapat rema? Bagaimana kita dapat perkataan Tuhan yang hidup itu? Pada saat ada hamba Tuhan yang menyampaikan, itu buat saya. Pada saat kita mendengarkan seorang pembicara, kita mengatakan, itu firman Tuhan buat saya. Sehingga kita bangkit imannya. Nah, caranya untuk mendapatkan supaya perkataan Tuhan, logos itu menjadi rema, kita harus gali kebenaran firman Tuhan itu. Kita harus mendengarkannya dengan penuh antusias. Apa yang mau Tuhan sampaikan. Sehingga pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bukan berbicara itu buat orang lain, bukan buat saya. Tapi buat saya setiap firman Tuhan yang kita dengar. Amin Bapak Ibu. Jadi kita butuh firman Tuhan yang adalah perkataan Tuhan. Yang hidup bukan hanya sekedar perkataan yang seperti yang tertulis yang kita baca. Tetapi bagaimana kita untuk mendapatkan rema, kita harus baca firman. Kita harus membaca firman Tuhan yang tertulis itu, logos itu, supaya kita dapat remanya. Karena rema itu, firman perkataan Tuhan itu yang akan menghasilkan iman. Karena rema, firman Tuhan yang hidup, perkataan Tuhan yang hidup, itu akan menghasilkan mukjizat. Yang akan menghasilkan jalan bagi kemenangan bagi setiap kita. Amin. Siapa di antara kita yang mau menang? Pasti maunya semuanya menang, benar nggak? Nggak ada yang mau kalah ya kan? Kita mengatakan kita lebih dari pemenang. Saya percaya itu bukan hanya cuma perkataan. Sehingga kalau dikatakan iman itu hidup. Berarti kalau iman itu hidup, membangkitkan perkataan Tuhan, membangkitkan iman. Berarti kalau hidup, bisa jadi dong iman kita mati atau layu, benar nggak? Pada saat kita beribadah, kita bisa bersemangat, amin. Udah selesai keluar, ketemu masalah, kita nangis lagi, kita turun lagi imannya, down lagi, iya kan? Tapi kalau kita dapat remanya, kita akan tetap kuat, kita akan tetap semangat, kita akan tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Kita akan tetap percaya bahwa Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan segala sesuatunya karena rema perkataan Tuhan yang hidup itu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita butuh rema. Karena kalau tidak menjadi rema dan cuma hanya logos perkataan yang tertulis, sebentar iman itu akan layu, bahkan bisa mati. Makanya perlu disiram. Ada yang mengatakan firman Tuhan dalam Roma 10:7, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Pendengaran akan firman Allah di sini yang adalah dimaksud rema, bukan firman Tuhan yang secara hanya tertulis. Kita butuh rema. Rema itu didapat dari kita menggali firman Tuhan. Dari mana kita mendapatnya? Ikut komsel Bapak Ibu. Amin. Gereja kita HGC Jakarta itu ada komsel, Pastor Ari, benar ya? Kita ada komsel, nah di situ kita akan menggali, kita raih, kita belajar, kita bersama-sama bertumbuh, kita saling menguatkan, kita cari persekutuan-persekutuan yang di mana iman kita dibangkitkan, iman kita dibangun. Amin Bapak Ibu. Poin yang pertama tadi apa? Dipimpin dalam kebenaran, kita tinggal dalam firman-Nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku, perkataan Tuhan yang hidup itu,
tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Dikatakan dalam firman Tuhan, contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kita diajarkan untuk mengasihi satu sama lain. Ya kan? Tapi kadang-kadang ada juga, ngapain saya mengasihi orang tersebut? Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya gitu kan ya, bahasanya mungkin ya. Apa gunanya buat saya? Tetapi apa yang firman Tuhan katakan bagi kita? Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Boleh ditampilkan atau saya tidak tulis ya. Matius 22 ayat 37 sampai 9, kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Tidak dikatakan kasihilah orang-orang yang berbuat baik kepadamu, tetapi yang Tuhan katakan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau firman Tuhan ini yang tertulis logos ini menjadi rema, maka apapun keadaan kita, apapun situasi kita di tengah pekerjaan, ketemu dengan bos yang kayaknya tidak mengenakan, yang pengen mengikut kita, atau teman rekan kerja kita, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, sehingga kita dapat memandang orang lain sebagaimana kita memandang, sebagaimana Kristus memandang kita. Amin. Jadikan hari ini bahwa firman Tuhan yang kita butuhkan, sehingga firman Tuhan yang berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukan hanya sekedar logos, tapi rema. Apa yang mau Bapak Ibu Saudara sedang doakan. Kebutuhan keluarga sehari-hari, kebutuhan sekolah, kebutuhan yang lain Tuhan sangat tahu. Karena Yesus berkata dalam firman-Nya Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Pada saat ada orang-orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, apa yang Tuhan katakan? Kasihilah. Apapun itu konsekuensinya, kita harus mengasihi. Karena firman Tuhan itu menjadi rema. Ya kan Bapak Ibu? Kita buka firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 4. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Mazmur 37 ayat 4. Supaya kita tetap bersuka cita, katakan amin. Saya mau bersuka cita. Saya mau mengajak Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di Zoom, katakan saya mau bersuka cita. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti YouTube juga boleh berkata, saya mau bersuka cita. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 4? Kita baca bersama. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memuaskan segala apa yang menjadi keinginan hatimu. Amin. Dan bergembira karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau Bapak Ibu mengingat firman Tuhan ini, oh iya, pada saat Ibu bersedih, Bapak Ibu bersedih. Aduh sedih. Oh tapi firman Tuhan ini jadi rema. Muncul dia, oh iya kata Tuhan bergembira. Apapun keadaannya bergembira. Firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah senantiasa. Bukan dikatakan bersukacita senantiasa kalau lagi punya banyak duit. Benar ya Bu ya? Tetapi apapun keadaan kita, Tuhan mengingatkan kita bersukacitalah senantiasa. Mazmur 37:4 mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Amin. Amin Bapak Ibu. Di poin yang pertama adalah, kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang rema itu, perkataan Tuhan yang hidup itu harus tinggal dalam kehidupan kita. Dipimpin di dalam kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang kuat, bahkan lebih daripada pemenang. Misalnya dalam hal contoh perpuluhan, saya bukan menyindir atau apapun ya Bapak Ibu. Kadang hitungan matematika kita, aduh saya dapat misalnya 200.000, 20.000, bisa beli cabai lagi mahal, benar ya Bapak Ibu? 10.000 cuma dapat segini. Bukan curhat, tapi ini cerita. Tapi apa yang Tuhan ajarkan untuk bagaimana kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan juga akan memberikan kita setia perkara-perkara besar. Hari ini kita belajar setia ya Bapak Ibu ya. Kita satu keluarga di mana kita saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, perkataan Tuhan, rema Tuhan itu tinggal di dalam aku, di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Bagaimana kita mendapatkan remanya? Kita harus baca firman yang tertulis itu, logos itu. Kita harus gali, kita harus antusias, ikuti komsel, ikuti ibadah-ibadah di mana di dalamnya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu disingkapkan dan
diberitakan. Dan poin kedua, ya, akan menjadi kekuatan bagi kita dipimpin dalam kebenaran itu adalah hidup dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu. Poin kedua, bagi kita yang dipimpin dalam kebenaran adalah kita hidup dalam ketaatan. Sewaktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, pada suatu waktu Tuhan Yesus lagi makan bersama dengan murid-muridnya. Dia mengatakan supaya murid-muridnya tidak pergi meninggalkan Yerusalem, menantikan janji Bapa. Benar ya? Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Bapak Ibu bisa baca Kisah Para Rasul 1 ayat 4, nanti boleh juga dibaca. Di sini kita diajarkan mengenai ketaatan. Kalau saja murid-murid Tuhan Yesus Petrus tidak taat, sebentar deh, aku mau keluar dulu. Gitu kan ya? Dia nggak akan menerima pencurahan Roh Kudus yang begitu luar biasa yang mengubahkan dia menjadi pribadi yang hebat. Dia tidak akan berbicara di mana 3.000 orang bertobat. Tetapi karena murid-murid Tuhan ini taat kepada apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan perintahkan, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus dan mereka dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi yang Tuhan yang luar biasa. Maka bagi kita yang dipimpin dalam kebenaran, poin kedua adalah kita hidup dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu. Saya lahir besar di Sumatera Utara dan waktu datang ke Jakarta tahun 96, tamat SMA, saya lihat Jakarta wow gitu ya. Kemudian penuh dengan macet. Warga Jakarta sudah biasa dengan macet. Karena bagi orang-orang Jakarta yang hebat-hebat ini, time is money. Benar ya Bapak Ibu ya? Tetapi terkadang kalau kita mau jujur, kadang orang mengejar kalau ada CCTV, karena sudah ada CCTV ya di lalu lintas ya. Kalau misalnya lagi gimana, mereka mengejar, artinya nggak ada CCTV ya udah, rambu-rambu lalu lintas dilewati aja. Nah, Alkitab mengajarkan bagi kita apa? Istri tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri sebagai Kristus mengasihi jemaatnya. Tapi terkadang tanpa disadari banyak diputarbalikkan. Benar ya Bapak Ibu? Hari ini kita belajar poin yang kedua adalah dipimpin dalam kebenaran. Kita buka firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Sebentar, saya belum catat. Efesus 6 ayat 1 3. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Kita baca bersama. Ya, 3 2 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Ini adalah perintah Bapak Ibu. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mentaati apa yang firman Tuhan katakan, sebagaimana anak-anak harus taat kepada orang tua. Seperti tadi, dari permulaan, suatu perusahaan pasti ada pemimpinnya. Suatu gereja ada pendeta gerejanya, pastor. Di gereja HGT Jakarta ini kita ada pastor Ari. Gembala sidang kita ada pastor Lukilau. Ya Bapak Ibu ya. Dalam lingkupan keluarga, ada ayah atau ibu sebagai pemimpin. Nah, di sini kita diajarkan untuk taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Taatilah supaya kamu berbahagia, hormatilah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Sebenarnya kalau mau jujur, taat itu nggak enak, benar nggak Bapak Ibu? Bisa jadi ada yang mengatakan gitu, enak aja. Apalagi dalam firman Tuhan yang mengatakan bagi kita dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Kita buka ya, Matius 7 ayat 13 sampai 14. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Bapak Ibu bisa buka, kita baca bersama. 3, 2, 1. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kalau mau jujur dibilang seperti dalam hal perintah mengenai perpuluhan, agak sulit untuk melakukannya. Hitung-hitungannya mulai. Firman Tuhan katakan hormatilah ayah dan ibumu. Agak sulit melakukan, enak aja mungkin gitu. Atau kita harus tunduk kepada suami kita harus mengasihi istri kita. Atau dalam hal-hal tertentu yang lainnya. Seperti dalam gambaran orang mau keluar kota pasti akan memilih jalan tol. Benar ya Bapak Ibu? Karena lebih lebar, benar ya? Lebih luas ruang geraknya. Males lewat jalan-jalan kampung, jalan-jalan yang sempit. Demikianlah mengenai hal dalam ketaatan. Agak sulit, tetapi Tuhan di dalam kita menjalankan ketaatan, ada kehidupan di dalamnya.
ada sukacita di dalamnya, ada kemenangan, ada kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, amin ya. Kita buka lagi Yohanes 16 ayat 13, apa yang dikatakan. Kita kembali dalam firman Tuhan, sebagai dasar kita tadi yang dikatakan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Nah, apabila ia datang ini, ia itu Tuhan Yesus atau Roh Kudus, Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang berbicara kan, berarti yang dibilang ia datang itu adalah Roh Kudus. Benar ya? Tuhan Yesus menyatakan dia belum naik ke surga ya kan? Dia mengatakan tetapi apabila ia datang di ayat 13, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tuhan tidak membawa kita kepada satu kebenaran, dua kebenaran, di mana satu kebenaran dengan dua kebenaran yang lain saling bertentangan. Tetapi Alkitab mengatakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya saling berkaitan, saling menggenapi. Perjanjian lama, nubuat-nubuatnya digenapi dalam perjanjian baru. Benar enggak? Ya kan? Hampir semua nubuat-nubuat dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Kecuali yang masih belum digenapi masih ada, seperti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya kan Bapak Ibu, mengenai hal penghakiman, mengenai hal-hal Yerusalem baru belum digenapi. Tetapi sebagian besar nubuat-nubuat di perjanjian lama sudah digenapi. Artinya dikatakan bahwa Tuhan akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Apa yang menjadi persoalan sekarang Bapak Ibu dari kita? Setiap kita yang tahu masing-masing ya. Apa yang menjadi pergumulan doa-doa kita. Apa yang menjadi harapan doa-doa kita. Tuhan akan membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Bukan hanya kepada satu kebenaran, tetapi kepada seluruh kebenaran. Amin. Misalnya ada lagi berdoa untuk promosi pekerjaan, Tuhan pasti berikan. Ada yang berdoa buat anak-anaknya, Tuhan pasti akan berkati. Ada yang berdoa buat keluarganya, pasangannya, buat segala sesuatunya, Tuhan pasti akan berikan. Kepada seluruh kebenaran. Dari satu kemuliaan demi kemuliaan, pasti itu doa-doa kita semua. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya mengajak untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di Zoom untuk mengatakan amin supaya iman Bapak Ibu Saudara semuanya dibangkitkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu kita sangat butuh firman Tuhan Bapak Ibu. Dalam perjalanan iman percaya kita ini tidak cukup hanya doa saja loh. Enggak cukup hanya doa saja, halo. Kita butuh firman Tuhan. Makanya kita sering lihat ada orang-orang yang banyak yang kuat dalam doa bisa lemah karena enggak ada firman. Sorry Bapak Ibu, karena firman Tuhan itulah yang menjadi senjata pedang roh bagi kita. Pada saat kita lagi lemah, firman Tuhan yang rema itu akan muncul, akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita keperkasaan. Kita butuh rema. Jadi di dalam doa kita butuh firman Tuhan. Misalnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu makan berapa kali sehari? 3 kali kan? Atau ada yang 2 kali diet ya? Iya kan? Ada yang 2 kali ya mungkin ya diet. Tapi biasanya 3 kali. Nah, bagaimana dengan manusia batinnya kita? Kita kasih makan enggak? Manusia roh kita yang tidak terlihat nih. Kalau manusia jasmani kita cubit sakit, aduh sakit. Tapi manusia batinnya kita ini kita kasih makan enggak? Firman Tuhan kita kenyangkan tidak? Kita perlu baca firman, kita perlu gali firman Tuhan sehingga firman Tuhan yang adalah logos itu menjadi rema, perkataan Tuhan yang hidup yang akan membangkitkan iman kita. Amin Bapak Ibu, kita kasih makan firman Tuhan. Kita kasih makan roh kita ini dengan firman Tuhan. Sehingga kita bisa melihat ada orang-orang di tengah kesesakannya dapat bersaksi akan Tuhan. Benar nggak? Pernah nggak Bapak Ibu mempertemukan? Atau Bapak Ibu yang luar biasa ini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Di tengah kesesakan, di tengah pergumulan dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Kita dikuatkan. Karena ada apa? Karena ada firman Tuhan. Ada rema Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Contohnya lagi dalam Alkitab, salah satunya murid-murid Tuhan Yesus, ya kan? Waktu mereka masuk penjara, ya kan? Waktu mereka masuk penjara, mereka tetap memuji, memuliakan Tuhan. Ya kan? Kepala penjara pun akhirnya bertobat. Itu karena apa? Karena ada perkataan Tuhan, karena ada Tuhan di dalamnya. Jadi bagi setiap kita pertama tadi dipimpin dalam kebenaran, kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Bukan hanya sekedar logos, tetapi perkataan yang menjadi rema, yang akan hidup, yang akan berbicara, yang kita dapat dengan cara menggali. Yang kedua adalah kita hidup di dalam ketaatan. Sebagai ayat penutup yang terakhir bagi kita, mari kita baca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 13 sampai 16.
Efesus 4 ayat 13 sampai 16, kita baca bersama-sama. Saya mau mengajak Bapak Ibu bersama-sama bersuara yuk. Jangan suara saya aja yang gede. Bapak Ibu yang berada di Zooming juga boleh membaca firman Tuhan. Baik yang ada di YouTube juga baca firman Tuhan ini dengan kuat-kuat. Amin. Perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam dan renungkanlah sehingga menjadi rema dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 3 sampai 16, Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Kita baca 3, 2, 1. Demikianlah firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pada saat saya membaca firman Tuhan ini, ada 2 kali kata kasih yang muncul Bapak Ibu. Kata kasih. Dipimpin dalam kebenaran, kita harus tinggal dalam firman Tuhan. Kita hidup dalam ketaatan. Itu semua dapat kita lakukan kalau kita hidup di dalam kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa kita. Dia adalah kasih. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan saya mengucapkan kata-kata ini, firman Tuhan ini. Karena itulah yang menjadi sesuatu dasar, kasih. Karena kita menyadari bahwa Yesus sangat mengasihi kita, maka kita tinggal dalam firman-Nya. Perkataan Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, maka kita hidup dalam ketaatan, bukan karena keterpaksaan. Karena kita menyadari bahwa Yesus Kristus telah mati buat kita. Yesus Kristus Tuhan telah mati buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kasihlah yang membalut kita, dipimpin dalam kebenaran, tinggal dalam firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, semua itu dimampukan oleh kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih, nggak mungkin Bapak Ibu. Benar nggak? Kita akan menghitung-hitungan Bapak Ibu. Tetapi karena kasih Tuhanlah, kita boleh satu sama lain saling mengasihi. Pada saat kita mau berjalan, kita mau melanggar. Oh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam hidupku. Bapak Ibu bisa berkata seperti itu. Kalau aku boleh berdiri tegap itu karena kasih Tuhan. Itu yang memampukan kita hidup dalam ketaatan. Pada saat kita hitung-hitungan, pada saat kita mau memberi, kita tahu apa yang kita berikan tidak sebanding apa yang Tuhan berikan. Tapi karena kasih Tuhan itu, kita bisa memberi bahkan di luar dari keterbatasan, di luar dari pemikiran kita. Bapak Ibu pasti banyak mengalami mukjizat-mukjizat dan pertolongan Tuhan. Itu karena semua Tuhan yang menggerakkan dalam kasih-Nya. Bapa surgawilah yang menggerakkan kasih itu. Sehingga kita mendapatkan kemurahan-kemurahan dan pertolongan Tuhan. Jadi 2 poin tadi itu Bapak Ibu. Semuanya itu dibalut dengan kasih Tuhan. Dia kembali ke surga bukan karena dia membiarkan Bapak Ibu dan dia tidak mengasihi saudara dan saya. Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar. Karena cintanya yang begitu besar, Dia berikan Roh Kudus kepada setiap kita. Amin Bapak Ibu. Ayat 14, Yohanes 16 ayat 14 dikatakan, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang ada dalam Bapak Ibu. Percayailah bahwa ada Roh Kudus yang semakin besar. Dengan Bapak Ibu kasih firman Tuhan, Roh Kudus itu akan semakin besar. Seperti firman Tuhan katakan, Ia harus semakin besar, aku semakin kecil. Pada saat kita mengasihi firman Tuhan, hidup kita manusia batinnya kita dengan firman Tuhan yang menjadi rema. Maka Roh Kudus, maka Yesus akan semakin besar dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah keadaan, tantangan, kesesakan apapun kita dapat memuliakan Tuhan. Sehingga dikatakan apa tadi di ayat 14? Ia akan memuliakan aku sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata-kata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Dipimpin dalam kebenaran. Poin pertama saya ulangi sekali lagi.
Kita harus tinggal dalam firman Tuhan, bukan hanya sekedar logos, perkataan yang tertulis. Karena firman Tuhan yang tertulis buat ngantuk Bapak Ibu. Tapi kita harus dapat remanya. Apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan yang hidup itu. Apa yang Tuhan katakan contohnya. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memuaskan, akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Dan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apapun yang menjadi doa-doa dari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki rema itu, maka Bapak Ibu akan dibawa kepada seluruh kebenarannya, sesuai dengan firman-Nya. Bapak Ibu hidup dalam ketaatan, itu menjadi poin yang kedua, dipimpin dalam kebenaran. Dan semua itu dapat dikerjakan oleh karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan mengasihi kita. Kalau kita menyadari bahwa Yesus sangat mengasihi kita, sebenarnya tidak ada yang dapat mengkhawatirkan dan menakutkan kita. Tapi kita ini menyadari enggak bahwa dengan penuh setiap waktu, bukan hanya sekali pada saat kita lagi beribadah. Makanya iman itu tetap harus, supaya dia hidup, dia harus tetap disiram. Dia tetap harus disiram supaya iman itu tetap hidup, tidak menjadi layu. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang-orang di gereja begitu luar biasa, 2-3 hari lagi layu lagi. Karena tidak dijaga imannya. Tidak dijaga, tidak disiram dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya tetaplah kita tinggal di dalam Tuhan, supaya iman kita itu tetap hidup dan menjadi berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan.